Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mimpi bisa menggambarkan masa depan. Banyak sekali sudah kita bahas jamaah. Salah satunya yang belum terjawab juga nih, aku harus tanya lagi sama Ustadz Syam. Iya. Belum terjawab. Udah bangun belum? Udah. Udah berusaha tidur tapi gak mimpi-mimpi. Jadi aku pengen nanya, kapan waktu terbaik ketika kita tidur supaya mimpinya bisa jadi kenyataan gitu. Siapa tahu kan aku bisa mimpi-mimpi yang bisa jadi kenyataan gitu Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habibullah Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuk 'asa rabbuka maqaman mahmuda. Ternyata di antara malam itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun karena ternyata di sepertiga malam terakhir itu adalah waktu terbaik. Bukan hanya waktu terbaik untuk memohon kepada Allah. Bukan hanya waktu terbaik untuk beristighfar. Bukan hanya waktu terbaik untuk sholat 2 rakaat, sholat witir. Tapi ternyata waktu terbaik juga untuk menerima yakni kabar dari Allah Subhanahu wa taala berupa sesuatu yang sangat-sangat indah dan jelas di dalam mimpi seseorang. Namun ternyata Nabi SAW ya dalam riwayat menyebutkan mimpi yang paling benar itu adalah mimpi di waktu sahur. Apa alasannya di waktu sahur ini? Karena Allah turun ke langit dunia di waktu sahur. Allah turun ke langit dunia lalu meminta kepada manusia ya menyampaikan kepada manusia siapa lagi yang punya permintaan ayo minta. Siapa lagi yang memohon ampun sini ku ampuni. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Maka dari situ mimpi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur ini kalau mimpinya baik ya. Mimpi yang terbaik itu di waktu sahur itu adalah mimpi yang paling benar. Namun ada syarat-syaratnya Mas Soni. Apa itu? Supaya mimpinya di waktu sahur adalah mimpi yang baik pula atau mimpi yang benar juga. Satu, dia mesti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus beriman gitu. Harus dia meyakini bahwa dia punya iman di dalam hatinya. Yang kedua, mestilah dia menjadi orang yang senantiasa beramal soleh. Mungkin selama ini kalau waktu sahur dia bangun tahajud, tapi kok tiba-tiba ketiduran. Lalu dalam tidurnya ia bermimpi. Oh, berarti Allah yang menidurkan dia supaya diberikan sesuatu lewat mimpinya. Nah, karena dia adalah orang yang senantiasa bangun sebelum waktu subuh untuk dalam sahurnya. Kemudian dia juga sebelum tidurnya mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW ya sesuai dengan syariat Islam. Misal sebelum tidur dia berwudu ya, maka orang yang berwudu dalam tidurnya didoakan para malaikat sampai terbangun. Orang yang berwudu dalam sebelum tidurnya maka dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum tidur ia mungkin berbaring ya menghadap sesuai dengan sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian sebelum tidur ia membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Maka dia adalah seorang yang menjalankan syariat Islam, sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Maka waktu sahurnya adalah waktu yang terbaik. Meskipun dia tidak bangun sahur. Ya kan pasti kalau bermimpi dia sedang tidur. Berarti dia sedang tidur. Namun ternyata bukan berarti dia tidur terus ya. Dia adalah orang yang senantiasa rajin tahajud. Ternyata suatu ketika dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kabar gembira. Wallahu taala alam. Oh, berarti insya Allah waktu terbaiknya itu waktu sahur. Tapi syarat-syaratnya sesuai syariat yang harus kita lakuin dulu sebelum tidurnya itu ya. Oh gitu. Terima kasih ya Ustaz Syam ya. Baik-baik kalau gitu mungkin aku bisa mengendalikan mimpi kali ya kalau gitu. Jadi kayak pengendali mimpi. Iya siapa tahu kan. Jadi kayak nggak usah kerja ngelakuin syariatnya itu terus tidur di sahur mungkin bisa menggambarkan masa depan aku. Iya gak sih? Bisa kayak gitu gak sih? Bisa kayak Habib Abdullah ya? Gimana itu? Mengendalikan mimpi itu bisa gak? Mengendaliin mimpi. Mohon penjelasannya dong Habib. Siap. Kepo Izin Bang jadinya. Soni, izin Ustaz Maulana, izin Ustaz Syam. Kayaknya ini sesuai tema kita hari ini. Mau menggambarkan masa depan lewat mimpi. Iya siapa tahu bisa. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini
mengenai masa depan yang tergambarkan lewat mimpi ataupun bagaimana cara kita agar dapat mengendalikan mimpi ataupun kita ketika itu bisa mengendalikan mimpi. Ya, ini kejadiannya banyak kadang-kadang. Kadang-kadang kita begitu tidur, oh bisa ngendaliin diri kita nih. Kadang orang juga ibaratnya ketika mimpi dia terkontrol. Oh ini arah ke sini, ini ke sini, udah Yang dia. Arab-Arab yang ketindian itu. Ya, kadang-kadang kan ada yang seperti itu juga merasakan. Ada yang kadang-kadang di mimpi dia punya kontrol penuh gimana saat kayak kita lagi dalam keadaan terjaga seperti ini. Mau jalan, mau makan, mau minum dan lain sebagainya. Ada yang tiba-tiba makan, udah makan gitu, mau kadang-kadang kayak misalnya mimpi main bola, mau nendang bola aja kayak susah gitu rasanya. Nah ini banyak kejadian hal-hal seperti itu ataupun dalam bahasa medis juga disebut lucid dream. Ada lucid dream. Orang bisa ibaratnya mengendalikan bagaimana kontrol terhadap diri dia. Nah ini biasanya dilakukan dengan berbagai macam meditasi ataupun kalau kita sebut di dalam bahasa kita zikir. Zikir. Orang yang sering berzikir kadang-kadang rohnya itu menjadi tipis, menjadi mudah untuk digerakkan sama dia. Nah ini kayak yang dibilang tadi sama Ustadz Syam, disampaikan sama beliau bahwa orang yang mau tidur itu punya adab-adab mau tidur. Baca doa, baca kayak tadi tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. Nah ini Rasulullah mengajarkan langsung kepada Sayyidah Fatimah dan diantara khasiatnya barang siapa yang mengamalkan ini insya Allah dia nggak kecapean dalam hari-harinya. Jadi mudah dia dalam mengerjakan terhadap aktivitas rumahnya. Nah kemudian orang yang dia dapat mengendalikan daripada mimpinya. Apakah hal ini haram atau enggak? Enggak. Karena kenapa? Karena dia dalam keadaan mimpi. Selama tidak mengandung daripada syahwat, imajinasinya dan lain sebagainya. Akan tetapi ada juga yang tidak diperbolehkan. Ada yang tidak diperbolehkan nih. Mengimajinasikan sesuatu dalam keadaan terjaga. Yang mana ini disebut dalam beberapa kitab, baik Nasaih Diniyah dan lain sebagainya sebagai tulul amal. Apa artinya? Panjang angan-angan. Nah ini nggak boleh nih. Kalau kita memimpikan masa depan dalam keadaan terjaga. Pengen ini nanti saya bakal kerjain urusan ini nanti gini. Nanti saya pengen sedekah 30M. Nanti saya pengen ini, nanti ini saya pengen ini. Nanti semuanya itu. Nanti. Tapi apa? Tapi tidak diiringi doa kepada Allah. Makanya kalau kita punya impian, punya harapan, iringi dengan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah pasti kabulkan bagi setiap hambanya yang memohon. Makanya kalau kita punya harapan, kaitkan dengan Allah. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebelum tidur nih, minta ya Allah, mudah-mudahan aku mendapatkan rezeki 300 miliar misalnya. Amin, Ya Allah, amin, ya aku Allah, pengen amin. mobilku ada 15 ya Allah, bisa aku sedekahkan ini buat ambulan, buat ini, buat segala macam. Amin, ya Mudah-mudahan Allah, ya Ustaz Maulana amin. insyaallah. Nah ini hal-hal yang baik, makanya kaitkan dengan doa. Nah beda halnya tadi sama tulul amal, sama panjang angan-angan. Cuma angan-angan doang. Angan-angan aja, nanti ginilah, nanti gini. Nah biasanya orang yang tulul amal ini waliyadzubillah rezekinya seret. Kenapa? Karena banyak mimpi. Kalau mau masa depan tadi lakukan dengan Doa, aduh, berarti jangan cuma Wallahualam. mimpi doang tapi bangun terus ikhtiar gitu ya. Iya, Baik, Masya Allah, terima kasih Habib Abdullah untuk penjelasannya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, bicara mengenai mimpi kita harus juga membahas lebih dalam lagi nih mengenai adab-adab atau amalan apa lagi nih yang harus dilakuin supaya mimpi kita itu dilindungi sama Allah, terus misalnya juga nggak diganggu sama jin atau setan gitu ya. Kalau gitu aku minta penjelasannya Ustadz Maulana. Dan saya minta tolong. Apa tuh? Ambilin sesuatu. Boleh? Oke. Aku ambil sekarang apa nanti ya? Sekarang dong. Boleh. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Marhaba. Saya mau praktek ini. Ada adab. Ustadz, ini kan bener? Iya. Iya. Oh itu. Oh iya bener. Iya. Cepat. Iya. Udah Ustadz, udah. Nih. Sini. Bagaimana supaya kita tidak diganggu jin dan setan ketika kita dalam keadaan tidur. Supaya tidak mimpi buruk. Ya. Ini tempat tidurnya Ah. sebaiknya dipukul-pukul. Oh. Aduh. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi. Jadi gitu. Oh iya. Dipukul-pukul. Dan ternyata efeknya bagus karena bersih tempat tidurnya kan. Oh iya benar. Debu-debunya. Gak ada debu dan sebagainya. Itu dianjurkan. Dan betul tadi
Siapa yang berwudu sebelum tidur, maka dikawal 2 malaikat. Oh, Masya Dikawal 2 malaikat. Dan siapa yang berdoa ketika tidur, juga didoakan para malaikat. Jadi sebaiknya berdoa dulu, berwudu dulu, berdoa, baru pergi ke tempat tidur. Jangan lupa diempas-empaskan, dipukulkan-pukulkan. Kemudian kalau bisa, yakni suci dalam keadaan tertidur. Karena mohon maaf, astagfirullahaladzim, ada orang dalam keadaan tidur dicabut nyawanya kan. Iya, jadi selama dia tidur, atas apa yang kita lakukan ketika kita tidur, sebelum tidur, maka nilai tidur itu tergantung dari perbuatan sebelum tidurnya. Jadi kalau dia ngaji, lantas tertidur, maka tidurnya bernilai ngaji. Kalau dia zikir terus tertidur, maka nilai tidurnya tidur zikir. Kalau dia nonton lalu tertidur, maka nilai tidurnya adalah nilai nonton. Nonton pakai handphone kan biasanya main ketika tertidur. Ketiduran. Dan inilah yang luar biasa, makanya harusnya berdoa. Coba praktek dulu, yang di rumah juga bisa praktek nih. Yuk kita praktek, jari-jarinya ditutup pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Kemudian telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim ke rambut. Karena setan itu masuknya di sela-sela jari, makanya di kuku-kuku, makanya jangan panjang kukunya. Untung kuda potong. Jadi setan itu bertengger di bawah kuku, makanya mohon maaf, ini jahat ini. Nih, garuk-garuk pakai ini. Iya. Jadi kalau menggaruk pakai ini, telapak tangan. Ya, jadi obatnya di sini yang berbentuk L, ini obat ini. Nah, sementara kuku adalah racunnya, jahatnya. Jahatnya. Jadi jangan berharap mendapatkan anak soleh bagi ibu yang panjang kukunya. Iya, karena otomatis dia suapin anaknya dengan ikut kumannya masuk ke dalam, kotoran-kotoran yang masuk. Jadi sebaiknya jangan panjang kukunya. Jangan panjang kukunya. Dan memang setan bertengger di situ. Itu yang pertama, jadi sebaiknya sebelum tidur atau menjelang malam kita tutup. Nah kalau anak bayi gimana caranya? Coba misalkan. Aku bayi ya, cerita aku bayi. Ya. Kalau anak bayi kan tidak mungkin kita satu-satu, dipegang aja di gini, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 5 kali. Ya, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kecil biasa. Iya. Nanti anak aku mau aku gitu. Iya, digituin anak-anak. Jadi kenapa? Karena ada memang setan yang menggoda. Kemudian mohon izin, senantiasa ingat Allah. Bahkan Nabi menganjurkan kita baca doa dulu sebelum tidur, bersedekah dulu, doa untuk semuanya orang seluruh dunia dan sebagainya. Seluruh manusia didoakan. Kebayang nggak seluruh manusia didoakan? Dengan doa kepada Aisyah, jangan kau tidur sebelum khatam Quran. Kata Aisyah, enggak tidur-tidur saya itu. Maksudnya baca surah Al-Ikhlas. Iya. Ya, jangan tidur sebelum kau doakan semua orang, kau bersedekah kepada semua orang. Kata Aisyah, saya tidak tidur-tidur itu ya Rasul. Maksudnya doakan orang baru tidur. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ingat, tidurnya di sisi kanan, sedikit lagi please. Sisi kanan gini. Ya. Sisi kanan. Dan kalau dia mimpi buruk, dia terbangun, lantas meludah sebelah kiri. Kena saya dong. Sebelah kiri cuma sekedar seakan-akan ada yang kalau. Oh gitu. Itu enggak usah meludah bener. Istrinya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Masya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi. Insya Allah bermanfaat untuk kita jamaah yang ada di rumah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekarang aku bacain lagi ya pertanyaannya ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram @widianasaputrieni. Islam itu indah. Assalamualaikum Ustadz. Saya orang yang banyak dosa, tapi suatu ketika saya mimpi sedang termenung di pinggir pantai Tuban, di mana semacam cahaya dan saya meyakini itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tidur saya merasa banyak dosa dan banyak istighfar. Pertanyaan saya, apakah seorang yang banyak dosa bisa diberi kenikmatan mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ustadz, sekian mohon penjelasannya.
Gimana ya? Kalau gitu dijawab melalui tausiah ya oleh Habib Abdullah. Mohon jawabannya Siap, Habib. baik. Mohon izin Bang Sony, mohon izin guruku Ustadz Maulana Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkilillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rizukna ru'yatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan para jamaah Islam itu indah diberikan kenikmatan untuk bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab yaitu Kaifiyatul Wusul ila Ru'yatir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Hasan Muhammad Syaddad, beliau menjelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW ketika dimimpikan oleh seorang muslim, seorang mukmin itu tergantung dengan keadaan keistiqomahannya. Jadi Nabi itu tampil sesuai dengan keadaan kita. Nah kita ngelihat Nabi kayak gimana sesuai diri kita nih, ngacaknya daripada diri kita. Karena Nabi Muhammad SAW beliau adalah cahaya, huwan nuru yahdil hairina diya'uh. Hakikatnya Nabi Muhammad SAW beliau adalah cahaya. Nah mudah-mudahan mata batin kita dan mata zahir kita dapat memandang cahayanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam beberapa pertemuan guru kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri memberikan amalan agar dapat bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini ada 4, mohon dicatat para jamaah. Yang pertama adalah al-iktharu min salatih. Perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita dapat bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah at-ta'alluq bihadratih. Kita memiliki ikatan khusus cinta yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak orang dapat bermimpi dengan Nabi walaupun dia bukan ulama. Walaupun bukan seorang yang soleh, tapi bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah karena berkat apa? Berkat ta'aluk, berkat rasa cinta yang teramat kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta yang sangat luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah al-khidmah lidakwatih. Juga kita ikut mensiarkan agamanya Nabi Muhammad. Ikut peran di dalam dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah at-ta'zim li sunnatih. Agungkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Begitu kita mengagungkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita merasa bahwa ini yang dilakukan oleh kekasih kita Rasulullah. Walaupun hal kecil terkadang kita ibaratnya masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri. Mungkin bagi kita, wah itu cuma melangkah doang. Tapi langkah itu yang dilakukan oleh kekasih kita Rasulullah. Di sini hati kita terpaut bukan karena langkahan tersebut. Tapi yang melangkah ini Nabi Muhammad. Yang melangkah ini yang kita harapkan syafaatnya. Makanya di situ perlu pengagungan terhadap sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya melaksanakan sunnah, akan tetapi pengagungan terhadap sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, man ra'ani fasayarani fil yaqadhah fa inna syaitana la yatamatsalu bih. Ketahuilah barang siapa yang telah melihatku, kata baginda Nabi Muhammad di dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara terjaga. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa syaitan tidak dapat menyerupai Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang mimpi Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang badannya wangi, kehidupannya dimuliakan oleh Allah, hatinya bersih. Nah, mudah-mudahan kita dimasukkan menjadi golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Habib Abdullah untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang aku mau nanya lagi, ini juga penting banget. Mungkin jamaah pernah ngalamin ini Ustadz Maulana. Apa tuh? Benar gak sih kalau misalnya kita mimpi ya ada gigi yang copot, itu artinya ada yang meninggal gitu. Kata siapa? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kalau orang jatuh giginya ada yang meninggal? Jamaah yang bilang.
Bukan aku, bukan. Bukan. Ya, mau dijawab kan sama Ustaz Maulana, jangan kemana-mana ya jamaah, jadi ini kemarin. Tetap di Islam itu indah ya, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah, Mentang-mentang alhamdulillah. ada gigi satu saya copot di Iya, sini. iya.